Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya hari ini. Ya, jadi hari ini sengaja saya memberikan tugas karena kita sudah 2 kali ya pertemuan sebelumnya secara offline. Ya, jadi hari ini saya sengaja memberikan kalian tugas saja. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan bahas lanjutan dari materi perkuliahan kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 2 zaman ya, yaitu zaman Paleolitikum dengan zaman Mesolitikum ya, dimana kita ketahui bersama bahwa zaman Paleolitikum itu zaman batu tua dan zaman Mesolitikum zaman batu madia atau batu tengah. Nah, hari ini kita akan membahas zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Ya, jadi kita lanjut ke materi. Nah, hari ini kita akan membahas pengertian zaman Neolitikum, kemudian ciri-ciri zaman Neolitikum, kemudian manusianya, kemudian corak kehidupan, kemudian hasil kebudayaannya, dan jenis manusia purba yang hidup pada zaman Neolitikum tentunya ya. Ya, kita lanjut. Nah, bisa kalian lihat bahwa zaman Neolitikum berarti zaman batu muda. Ya, di Indonesia zaman Neolitikum ini terjadi mulai sekitar 1500 sebelum Masehi. Ya. Kemudian ciri-ciri zaman Neolitikum. Ya, jadi kita mundur ke belakang kembali bahwa kalau kita lihat di zaman Paleolitikum dengan zaman Mesolitikum, di situ untuk ciri kehidupannya itu mereka masih berpindah-pindah ya. Sementara pada zaman Neolitikum ini mereka sudah hidup menetap. Jadi itu ada kita lihat perubahan yang sangat signifikan ya. Jadi manusianya sudah semakin berpikir untuk terus berkembang. Ya. Kemudian ciri yang kedua itu hidup dari bercocok tanam. Ya. Jadi pada zaman Neolitikum ini mereka sudah bisa bercocok tanam. Ya, kalau kita lihat zaman Paleolitikum itu belum ya. Ya, jadi mereka masih mengumpulkan makanan. Ya, tetapi pada zaman Mesolitikum itu mereka sudah mulai bercocok tanam juga ya. Tetapi yang mereka tanam itu hanya umbi-umbian. Ya, tetapi kalau zaman Neolitikum ini mereka sudah mulai bertambah hasil apa yang mereka tanam pada zamannya itu, seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan. Ya, kemudian ciri yang ketiga, alat-alat yang dipakai berasal dari batu yang sudah dihaluskan dan sempurna. Ya, jadi kalau kita lihat perbedaan pada zaman Paleolitikum dengan zaman Mesolitikum, alat-alat batu yang mereka hasilkan itu masih sangat kasar sekali ya, belum dihaluskan sama sekali. Ya, tetapi berbeda dengan zaman Neolitikum ini, mereka sudah bisa menghaluskan dengan sempurna. Bahkan sudah bisa mereka bentuk seperti kapak persegi dengan kapak lonjong. Ya, nanti saya akan tampilkan gambarnya. Kemudian berikutnya pertanian menetap. Ya, jadi mereka sudah menetap ya. Maksudnya misalkan mereka menanam umbi-umbian. Ya, setelah mereka panen, yang mereka tanam seperti itu lagi. Jadi tidak berubah-berubah ya. Sama kita seperti petani beras ya. Jadi setelah mereka panen padi, ya mereka kembali mengolah persawahan mereka dan menanam kembali padi, seperti itu ya. Kemudian peternakan. Ya, jadi mereka juga sudah mulai beternak ya. Ya, kemudian selanjutnya kepercayaan. Ya, jadi untuk kepercayaan pada zaman Neolitikum ini, mereka percaya pada animisme dan dinamisme.
yaitu mereka percaya pada dewa, roh, ya. Bahkan mereka menganggap bahwa hutan yang rimbun, kemudian pohon yang besar, batu yang besar, mereka menganggap bahwa di situ ada roh yang tinggal, bahkan mempunyai kekuatan magis. Ya, itu kepercayaan mereka. Ya, selanjutnya manusianya. Ya, jadi cara hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami perubahan pesat ya, dari cara food gathering menjadi food producing, yaitu dengan cara bercocok tanam dan memelihara ternak. Ya, jadi pada masa itu manusia sudah mulai menetap di rumah panggung untuk menghindari binatang buas. Ya, jadi mereka membuat rumah yang tinggi ya, atau rumah panggung. Ya, karena kalau mereka membuat rumah tidak seperti rumah panggung itu sangat berbahaya bagi mereka, terutama binatang buas. Ya, selanjutnya, nah ini hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum ya. Ya, ini yang saya maksud kapak persegi. Ya, kapak persegi seperti di gambar kiri ya. Ya, jadi nama kapak persegi ini berasal dari penyebutan oleh von Heinegelderen. Ya, jadi ini nama orang yang memberikan nama kapak persegi ini ya. Nah, jadi penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut. Ya, jadi kapak persegi ini banyak ditemukan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Nusa Tenggara. Ya, kapak ini terbuat dari bahan dasar batu api yang sudah dibuat dengan halus serta diasah. Ya. Jadi bentuknya bisa kalian lihat ya, seperti persegi, makanya disebut kapak persegi. Ya, kemudian yang gambar kedua itu ada kapak lonjong. Ya, jadi kapak ini mempunyai penampang yang berbentuk lonjong. Oleh karena itu dinamakan kapak lonjong ya, karena bentuknya lonjong ya. Ya, ujungnya agak lancip sehingga dapat dipasang tangkai. Kapak ini mempunyai dua ukuran, yaitu ukuran kecil dan ukuran besar. Nah, untuk kapak lonjong ini ditemukan di Pulau Sulawesi, Pulau Flores, Pulau Maluku, Sangihe Talaud, Kepulauan Tanimbar, dan palingnya banyak ditemukan di wilayah Pulau Papua. Nah, itu untuk kebudayaan pada zaman Neolitikum. Ya, selanjutnya itu ada gerabah. Nah, ini gerabah ya. Pada zaman Mesolitikum itu juga sudah ada gerabah. Ya, jadi bisa kalian lihat ya, gerabah itu yang sebelah kanan ya, seperti wadah ya. Ya, jadi gerabah mempunyai sebagai wadah atau tempat keperluan rumah tangga. Tetapi yang ditemukan di beberapa tempat, gerabah juga itu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan tulang belulang manusia, seperti di wilayah pulau bagian selatan atau pantai selatan. Di Bali sebagai bekal kubur, dan juga ada yang digunakan sebagai kandang lembu di wilayah Banyuwangi dan Sumba. Ya, itu untuk gerabah ya. Kemudian perhiasan. Nah, perhiasan mereka juga sudah menghasilkan perhiasan ya dari bebatuan yang indah. Ya, jadi perhiasan ini banyak ditemukan di Pulau Jawa.
Kemudian selanjutnya itu ada tembikar, periuk ya. Ya kalau biasanya itu masih ada sampai sekarang. Tetapi sudah susah kita dapatkan. Ya, jadi ini ditemukan di wilayah Pulau Sumatera dan Sumba. Ya, di wilayah Sumba banyak ditemukan periuk belanga yang digunakan sebagai wadah tulang belulang manusia. Ya, kenapa tulang belulang manusia? Jadi pada zaman Paleolitikum ini sama Neolitikum ini ada dua jenis penguburan ya. Penguburan langsung dengan penguburan tidak langsung. Nah, bagi penguburan yang tidak langsung itu tulang belulangnya yang dimaksud, yang diambil, yang disimpan di tembikar ini. Nah, kemudian selanjutnya itu pakaian kulit kayu. Ya, jadi pada zaman Neolitikum ini juga mereka sudah mulai menghasilkan pakaian ya. Mereka sudah bisa membuat pakaian mereka sendiri, tentunya dari bahan kulit kayu ya. Ya, jadi ilmu pengetahuan mereka sudah semakin bertambah dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Selanjutnya ya jenis manusia purba. Ya, jadi jenis manusia purba yang hidup pada zaman Neolitikum ini ada Meganthropus paleojavanicus. Kemudian ada jenis Homo sapiens dan Pithecanthropus. Nah, jadi Pithecanthropus juga ini itu terbagi lagi. Yang pertama itu ada Pithecanthropus mojokertensis. Ya, jadi Pithecanthropus mojokertensis ini memiliki artinya itu kera dari Mojokerto. Ya, jadi fosil ini ditemukan oleh Von Koningswald di daerah Perning, Mojokerto pada tahun 1936 sampai 1941. Nah, kemudian itu ada Pithecanthropus soloensis yang berarti manusia kera dari Solo, yang ditemukan berupa 11 buah fosil tengkorak, tulang, rahang, dan gigi. Fosil-fosil ini ditemukan oleh Von Koningswald di antara tahun 1931 sampai 1934 di lembah Sungai Bengawan Solo, yaitu jenis manusia purba pada zaman Neolitikum. Nah, selanjutnya itu kepercayaan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada penguburan langsung dengan penguburan tidak langsung. Ya, jadi pada zaman Neolitikum kepercayaan mulai ditandai dengan adanya ilmu cara penguburan mayat. Kemudian bangsa Melayu Austronesia juga mengenal kepercayaan upacara pemujaan terhadap nenek moyang atau para leluhur. Kemudian para leluhur yang meninggal pada waktu itu dikuburkan dengan upacara penguburan. Nah, upacara penguburan ini itu terbagi dua lagi. Ada penguburan langsung dan ada penguburan tidak langsung. Nah, penguburan langsung ini biasanya mereka melakukan ritual-ritual ya sampai mayat orang tersebut dikuburkan. Ya, sementara kalau upacara penguburan tidak langsung itu sama juga dikuburkan, tetapi setelah diperkirakan bahwa mayat orang tersebut sudah menjadi tulang belulang, kemudian tulang belulangnya itu akan diambil dan dimasukkan di dalam sarkofagus. Ya, sarkofagus ini kubur batu ya. Jadi tulang belulang manusia itu diangkat dan disimpan di dalam
sarkofagus. Nah, itu perbedaannya penguburan langsung dengan penguburan tidak langsung. Nah, selanjutnya itu ada peninggalan. Yang pertama itu dolmen ya. Jadi bisa kalian lihat bentuknya dolmen ini seperti meja besar ya. Ya. Jadi dolmen itu meja batu yang digunakan sebagai tempat sesaji dan pemujaan terhadap nenek moyang yang berfungsi sebagai penutup sarkofagus. Ya, kemudian dolmen banyak ditemukan di daerah Besuki, Jawa Timur dan dikenal sebagai pandusa. Ya, bentuknya seperti ini ya. Biasa mereka menyimpan sesajian di atasnya. Selanjutnya itu ada kubur batu. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Ya, jadi kubur batu itu peti yang digunakan sebagai tempat menyimpan jenazah yang terbuat dari batu. Daerah yang banyak ditemukan kubur batu antaranya itu ada Bali, Pasemah, Sumatera Selatan, Wonosari, Yogyakarta, Cepu, Jawa Tengah, dan Cirebon, Jawa Barat. Kemudian sarkofagus. Nah, ini yang saya maksud tadi sarkofagus ya. Di sini tempat disimpannya tulang belulang manusia yang telah diangkat. Ya, jadi sarkofagus juga merupakan peti yang digunakan untuk menyimpan jenazah. Ya, hanya saja bentuk dari sarkofagus seperti palung atau lesung yang terbuat dari batu utuh dan tetap diberi penutup. Ya, kemudian sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali dan Bondowoso, Jawa Timur. Ya, kemudian ada waruga. Ya, waruga adalah kubur batu yang bentuknya kubus atau bulat, terbuat dari batu utuh yang besar. Waruga ini banyak ditemukan di daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Ya, bentuknya seperti ini ya. Ya, selanjutnya itu ada punden berundak. Ya, kenapa disebut punden berundak? Karena dia berundak-undak bentuknya atau bertingkat-tingkat ya. Atau berteras-teras. Jadi punden berundak ini ditemukan di daerah Lebak, Sibeduk, Banten Selatan, Leles, Garut, serta Kuningan di Jawa Barat. Ya, selanjutnya itu ada menhir ya. Menhir ini bentuknya seperti tugu ya. Nah, coba saja bayangkan orang zaman dulu bisa membuat atau mengangkat batu yang besarnya seperti ini pada saat di zaman itu belum ada alat-alat canggih yang bisa membantu mereka. Nah, jadi menhir ini adalah batu besar tunggal yang bentuknya seperti tiang atau tugu, fungsinya sebagai tanda peringatan arwah nenek moyang. Ya, jadi menhir ini banyak ditemukan di daerah Pasemah, Sumatera Selatan, Ngada, Flores, Rembang, Jawa Tengah, serta Lahat, Sumatera Selatan. Ya. Selanjutnya itu ada arca dan patung ya. Jadi mereka juga sudah bisa membuat patung ya, tentunya semua dari batu. Mereka sudah pandai memahat. Ya, jadi arca atau patung adalah batu yang berbentuk binatang atau manusia untuk melambangkan nenek moyang serta digunakan sebagai pemujaan. Ya, kemudian arca atau patung ini banyak ditemukan di daerah Pasemah, Sumatera Selatan, serta lembah Badalahat di Sulawesi Selatan. Ya, jadi saya kira untuk materi kita hari ini sekian. Silakan kalian membuat simpulan dari atau ringkasan, mereview kembali apa pembahasan
saya hari ini ya. Jadi silakan kalian bekerja dan dikumpul sampai jam 19 malam sampai jam 9 malam hari ini juga. Ditulis tangan di kertas folio. Terima kasih. Jadi untuk hari ini saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.